banyak orang merayakan ulang tahun, untuk memperingati hari kelahirannya. Umat Hindu di Bali, memiliki hari penting lebih dari hanya sekedar ulang tahun. Hal tersebut biasanya disebut otonan. Bagi umat Hindu, otonan jelas lebih penting dari hanya ulang tahun. Ida Resi Bujangga Waisnawa Putra Sarasri Satya Jyoti, dari Griyabuwana Dharma Santi Sesetan, menjelaskan bahwa otonan, yang artinya pawetuan disebut juga hari kehadiran atau kelahiran. Kalau di Jawa dikenal dengan nama weton atau pawetonan yang artinya hari kehadiran atau kemunculannya. Otonan tidak lepas dari wewaran, yaitu ekawara sampai dasawara. Kemudian berkaitan juga dengan wuku atau uku, yang jumlahnya ada 30 wuku. Nah, wuku ini erat kaitannya dengan perwatakan dan karakter manusia. Sehingga setiap hari otonan, maka jatuhnya pasti tepat dengan wuku juga wewaran seseorang yang termasuk hari kelahirannya. Biasanya umat Hindu akan membuat banten otonan saat hari kelahirannya tiba. Otonan juga berkaitan erat dengan penghormatan kepada para leluhur, yang ngiyangin atau numadi reinkarnasi, ke yang lahir ketika otonannya. Begitu juga berkaitan erat dengan saudara empat, Sang Catur Sanak, yang selalu menjaga hidup kita. Sehingga oton yang selalu jatuh setiap 210 hari, tepat pada hari kelahiran, wuku, wewarannya lebih penting dari hanya sekadar ulang tahun saja. Sebab berhubungan erat dengan konsep spiritual keagamaan Hindu di Bali. Apabila diperhatikan dan dikaji secara seksama, maka kata ulang tahun yang di dalam bahasa Inggris sama dengan birthday, atau hari kelahiran sangat cocok dengan otonan. Tentang ulang tahun, yang selalu dirayakan setiap tahun, tidak ada kaitannya dengan hari kelahiran apalagi dengan wuku serta wewaran seseorang. Namun lebih hanya berkaitan dengan tanggal dan bulan kelahiran. Sehingga tidak ada kaitannya dengan Sang Numadi serta Sang Catur Sanak. Lebih-lebih orang lahir pada tanggal 29 Februari tahun Kabisat, dia hanya bisa merayakan ulang tahunnya 4 tahun sekali, jadi selalu kehilangan momen 3 tahun berturut-turut. Bahkan sebutan ulang tahun dalam bahasa Inggris, birthday, tidak mengena. Sebab mereka merayakan tanggal kelahiran, sepatutnya mereka menyebut dalam bahasa Inggris adalah birth date atau tanggal kelahiran. Kemudian Ida juga menjelaskan, perbedaan antara otonan dengan dedinan. Otonan setiap 210 hari, 6 bulan. Yang pasti tepat jatuhnya pada harinya, wewarannya serta wukunya. Dedinan itu, setiap bulan 35 hari, yang hanya sama adalah hari dan salah satu dari wewarannya, hanya pancawara. Sedangkan wewarannya yang lain tidak sama, begitu juga wukunya tidak sama. Sehingga otonan dan dedinan sangat beda. Otonan sebenarnya harus dilakukan dari kecil hingga tua atau selama hidup. Karena itu adalah sebagai simbol hormat dan selalu ingat kepada para leluhur yang ngiyangin atau yang jiwanya numadi ke orang tersebut. Dalam perayaan otonan setelah sudah tua, tidak perlu dengan upacara besar atau otonan lengkap, tapi cukup dengan dapetan, atau pejati bagi yang punya waktu membuatnya. Namun sejatinya, canang sari saja cukup dihaturkan di rong 3 saat otonan. Kemudian dilanjutkan dengan menghaturkan sembah bakti, sembahyang, di merajan. Sebagai tanda bahwa kita ingat dan berterima kasih atas telah diberikan kesempatan hadir di dunia ini. Jadi dengan canang sudah cukup untuk merayakan dan mengingat otonan. Ida Pedanda Gede Buruan, menjelaskan ihwal tenung kelahiran. Padewasan merupakan hari baik dan buruk dalam melakukan kegiatan. Baik itu kegiatan rutin sehari-hari maupun kegiatan yang bersifat insidental. Selain itu, padewasan juga merupakan tenung atau ramalan, baik berdasarkan wewarannya, uripnya, maupun hal lain yang masih berkaitan dengan padewasan. Hasilnya pun bervariasi unti setiap orang ataupun kelahiran.
menegaskan, semua kembali ke karma wesana masing-masing orang. Jika hasilnya baik maka ditingkatkan, jika hasil ramalannya kurang baik, maka harus diperbaiki dan dihindari yang buruk. Sehingga mampu mengendalikan ramalan yang kurang baik. Selanjutnya, tenung kelahiran adalah tenung wewaran atau uku. Hanya saja wewarannya disesuaikan pada otonan atau hari kelahiran seseorang. Yang dimulai dari Saptawara, Pancawara, serta uku atau wuku. Selanjutnya baru wewaran yang lainnya. Tenung Saptawara, kata beliau, terdiri dari Redite, Minggu, Soma, Senin, Anggara, Selasa, Buddha, Rabu, Wuraspati, Kamis, Sukra, Jumat, dan Saniscara, Sabtu. Ketika Welaka dengan nama Ida Bagus Made Swasta, beliau menjelaskan tentang semua maknanya dalam sebuah buku berjudul, Wariga Tenung Jodoh Praktis. Selanjutnya berdasarkan Pancawara, ada kelahiran Umanis, Paing, Pon, Wage, dan Kliwon. Sedangkan untuk wuku atau uku, mulai dari Sinta sampai Watu Gunung yang jumlahnya 30 wuku.